Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aparatur pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kami hormati rombongan Maizura, Ahli Bapak Haji Ismail beserta Ibu Hajah Tia Maizura dari Jakarta, dan juga yang kami hormati semua para tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Dan tak lupa yang kami hormati semua calon jamaah umroh yang akan berangkat pada tanggal 13 November nanti. Dan juga kita doakan mudah-mudahan kita semuanya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dipilih untuk bisa melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah. Amin Allahumma amin. Dan juga yang kami hormati, hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Jam'iyah Yasinan atau Ketua Ibu Muslimat Kecamatan Muara Wahau, Ahli Ibu Hajah Siti Aminah beserta pengurus yang lainnya. Ada Ibu Nyai Opat Apip yang aminnya kencang dari tadi, dan juga yang kami hormati ada Ibu Haja Dharma, dan juga semuanya ibu-ibu Jam'iyah Yasin yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi kesehatan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua bisa bersilaturahmi di tempat ini, insya Allah penuh dengan barakah. Kemudian kedua kalinya salawat dan salam selalu kita berikan, selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, telah mengajarkan kepada kita mana pekerjaan yang baik dan mana pekerjaan yang tidak baik, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan mengenai tentang haji dan umrah. Banyak orang yang ingin melaksanakan haji dan umrah karena beberapa alasan. Karena mereka tahu di dalam haji dan umrah terkandung banyak manfaat dan banyak hikmah yang ada di dalamnya. Yang pertama perlu kita ketahui, bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah, mereka nanti bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi dan juga di Makkah, yang mana sudah pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi, orang yang sholat di masjidku, kata Rasulullah, artinya sholat di Masjid Nabawi, afdalun min alfi sholatin fima siwa, lebih utama, lebih banyak pahalanya
daripada kita melaksanakan sholat selain di Masjid Nabawi sebanyak 1000 kali lipat. Jadi kalau kita sholat duhur di Masjid Al-Falah, kita mendapatkan 1 pahala sholat duhur. Kalau kita melaksanakan sholat duhur di Masjid Nabawi, kita akan mendapatkan 1000 kali lipat. Kalau kita sholat isya 1 kali di Masjid Al-Falah, kita akan mendapatkan 1000 kali lipat di Masjid Nabawi. Kalau kita melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Falah 1 kali, maka ketika kita melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi, kita akan mendapatkan 1000 kali lipat pahala, melebihi daripada umur kita. Mungkin umur kita jangkanya, kalau umurnya umat-umat terdahulu ada yang 1000 tahun, 100 tahun. Kalau umur kita mungkin berkisar 60 sampai 62 tahun. Kalau lebih dari 62 tahun, umur 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun, berarti itu bonus. Jatahnya sekitar itu. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat. Kata Rasulullah, illal masjidil haram, kecuali sholat di Masjid Haram, atau di Masjidil Haram atau di Mekah. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. InsyaAllah kita tidak usah 100.000 kali lipat. Sholat 5 waktu aja ditambah dengan sholat sunnahnya sudah pegel semua ya. Kalau tidak percaya, buktikan ketika sholat tarawih. Insya Allah kalau sholat tarawihnya agak lama, semua badan ini sakit semua ketika turun dari sholat tarawih. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Bukan cuma itu, keutamaan dan keistimewaan yang nomor 2 yang akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan haji dan umrah, doanya mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada waktu dan tempat yang mudah diijabah oleh Allah. Waktu kalau kita sholat, kalau kita doa bareng-bareng seperti ini merupakan salah satu waktu yang mudah dikabulkan oleh Allah. Kemudian tempat yang mudah dikabulkan oleh Allah, salah satunya yang sangat mudah diijabah, yaitu ketika kita melaksanakan haji dan umrah. Karena di sana kita bisa melaksanakan ibadah, kita bisa melaksanakan doa. Di antaranya ada kita bisa melaksanakan di Multazam, bisa melaksanakan doa di Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini bukan kuburan Nabi Ibrahim ya, takutnya nanti dikira kuburan Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim ini adalah jejak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dan juga kita bisa berdoa di Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail ini tembok yang dibangun oleh Nabi Ismail. Makanya dikatakan Hijr Ismail ini bagian juga dari Ka'bah. Salah satu doa yang mudah diistijabah oleh Allah apabila kita doa di Hijr Ismail. Dan juga salah satu doa yang mudah diistijabah oleh Allah kalau kita melaksanakan doa di Raudhah.
Mana raudhah itu? Raudhah itu kata Rasulullah, ma baina fi baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman surga dari taman-tamannya surga. Ketika kita melaksanakan doa di situ, maka sangat mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang terakhir yang ingin kami sampaikan, orang yang melaksanakan haji dan umrah, insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dan ketakwaannya akan selalu ditingkatkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan haji dan umrah, mereka bisa melihat bukti-bukti sejarah, mereka bisa melihat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa melihat mihrab Rasul yang dulu digunakan untuk memimpin sholat berjamaah dengan para sahabat. Mereka bisa melaksanakan di mana posisi Sayyidina Bilal ketika azan. Mereka bisa melaksanakan, mereka bisa menyaksikan di mana Siti Aisyah dulu ketika duduk dengan Rasulullah. Mereka bisa menyaksikan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika tertidur punggungnya berbekas. Mereka bisa menyaksikan di mana mimbarnya Rasulullah. Mereka semua bisa menyaksikan bukti-bukti sejarah yang insya Allah ini akan menjadi keimanan dan ketakwaan kita selalu meningkat. Amin Allahumma. Makanya salah satu bukti haji dan umroh itu makbul dan mabrur ketika mereka pulang dari kota Mekah, mereka pulang dari kota Madinah, pekerjaannya lebih baik daripada mereka sebelum berangkat ke kota Mekah dan Madinah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, haji dan umrohnya menjadi haji dan umroh yang makbul dan mabrur. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk bisa melakukan ibadah di tanah suci. Amin Allahumma. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita semuanya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah di tanah suci. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu yang kami hormati, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Namun yang terakhir kami berpesan kepada saudara-saudaraku yang ingin berangkat umrah, kita persiapkan fisik kita, khususnya kita persiapkan ilmu pengetahuan kita, mulai dari rukun-rukun umrah, mulai dari apa aja yang perlu kita baca ketika di sana. Walaupun nanti di sana ada mutawif yang membimbing kita, setidaknya kita sudah mengetahui sehingga kita bisa melaksanakan ibadah penuh dengan maksimal. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.